Kami dari JGP Angkatan 11 Kota Balikpapan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Marian SPDI dari SMK Negeri 6 Balikpapan dan rekan saya Indah Sari Dewi dari SDN 009 Balikpapan Utara. Dan rekan saya juga Ike Retno Widayanti dari SD Negeri 009 Balikpapan Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ike, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik ya. Kita bertemu hari ini untuk dalam rangka coaching ya, konsultasi. Baik Bu, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu ya. Saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian upah. Pada coaching kita kali ini saya akan amati dan nilai kesesuaian dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum, dan nanti Ibu akan melakukan dengan coaching Ibu ya. Jadi saya ingin pastikan Ibu nanti dalam proses coaching harus betul-betul sesuai dengan alur tintanya supaya terstruktur. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan pancingan yang berbobot kepada coach dan si coach merespon, menanggapi pertanyaan itu dengan baik. Ini akan tujuannya supaya tergali masalah yang sebetulnya. Jadi bagaimana nanti Ibu membangun kemitraan antara coach sama coach akan mencari sebuah kemitraan, sehingga dia betul-betul akan mengungkapkan persoalannya gunanya untuk memperoleh solusi dari coaching. Kemudian jangan lupa Bu ya, prinsip-prinsip coaching, di antaranya tadi itu kemitraan, kemudian proses kreatif atau Ibu kreatif dalam melakukan penggalian dasar. Karena nanti keluasan coaching menjawab nanti tergantung bagaimana keluasan pertanyaan itu sebagai coachnya. Jadi siapa yang betul, kemudian memaksimalkan potensi. Ibu harus bisa membaca potensi atau menggali potensi apa yang sudah ada di coaching ini. Itulah sebagai dasar nanti untuk mengambil tindakan supaya ada keberhasilan di dalam si coach Ibu ini melakukan solusinya. Jadi menemukan solusi yang tepat. Siap. Baik, pertanyaan yang akan saya tanyakan tentu adalah menanyakan kompetensi coaching, apa yang dikembangkan. Ya, baik. Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu present Pak. Saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot kepada coach saya, di mana pertanyaan tersebut yang akan menggali potensi dari dalam dirinya agar bisa mencari solusi yang dia laksanakan untuk permasalahannya dan cepat selesai. Jadi lebih pada bagaimana bisa menggali ya. Menggali kompetensi. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi dari coachingnya ini? Saya akan kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan yaitu saya akan mendengarkan aktif coach saya ketika menyampaikan permasalahannya, juga mencari ide-ide yang bisa dia terapkan dalam mencari solusi di permasalahannya, serta memberikan pertanyaan yang berbobot agar dia bisa menggali potensi dari dirinya sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi penggalian ya? Iya. Fokusnya kepada penggalian potensi diri. Kemudian yang terakhir Bu, kira-kira indikator yang mana yang ingin dicapai?
dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Ya. Yang lebih spesifik, lebih fokus. Baik, untuk yang lebih fokusnya saya ingin coach saya tentu saja dia harus menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Itu tujuan utama dari coaching saya nanti. Ya. Menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Intinya proses coaching itu harus betul-betul sampai kepada tujuan ya. Iya. Jangan sampai hanya sebatas diskusi aja, tapi tidak sampai kepada solusi. Intinya solutif ya. Iya. Baik Bu, dari ini sudah saya simpulkan tidak sebagai gambaran untuk melakukan coaching dengan coaching Ibu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur tadi cerita dan bisa sampai kepada menemukan solusi itu. Siap, terima kasih. Demikian Bu yang bisa saya aturkan di pra observasi ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Ingat apa yang tadi kita jelaskan, kita sampaikan terkait alur dan kompetensinya itu juga harus dimaksimalkan. Siap. Terima kasih, sukses Terima coachingnya kasih. nanti. Karena habis muter. Ya. Namanya motornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Jadi Bu mohon maaf Bu ya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, Bunda. Bagaimana? Apakah ada yang disampaikan hari ini? Jadi saya ini begini Bu. Di kelas saya itu kan ini sudah mulai 3 bulan pembelajaran ya Bu. Iya. Nah saya itu merasakan 3 bulan pembelajaran ini kok ada siswa saya yang tidak ada perubahannya. Jadi atmosfer di kelas saya itu saya rasa kok tidak berubah dari bulan pertama, kedua, ketiga. Pikir saya kan di bulan pertama baru mulai ya Bu ya di kelas saya. Nanti akan berubah sendiri dengan berjalannya waktu. Ternyata di kelas saya itu Bu, saat saya menerangkan pembelajaran itu dia lagi fokus anak-anak, tiba-tiba ada siswa saya satu ini yang suka ganggu temannya Bu. Jadi istilahnya dia kadang pensilnya dicucukkan ke temannya sebelah. Padahal situasi di kelas itu lagi fokus belajar nih Bu. Jadi saat saya fokus, siswa saya itu si A ini mencucuk temannya dengan pensil. Kalau di sebelahnya dia kritiki atau tiba-tiba dia ganggu lah Bu. Jadi istilahnya yang tadinya kondusif menjadi gaduh. Ya, gara-gara siswa itu Bu. Oke. Jadi tujuan kita pertemuan kali ini yaitu Bu Indah ingin mengetahui solusi dari permasalahan Bu Indah tersebut ya. Yaitu anak Bu Indah ada satu yang Ibu suka bikin gaduh di kelas ya. Oke, sekarang Bu Indah dari anak tersebut sudah tahu kan bagaimana gaya belajar anak tersebut, atau sudah tahu bagaimana dia ketika di rumah atau dengan keluarga dan dengan lingkungan, sudah mengetahui itu? Nah, jadi awalnya kan Bu saya panggil dulu si anak ini, kenapa anak kamu seperti ini? Terkadang dia sering izin saat saya menerangkan, dia izin beberapa kali ke toilet Bu. Hanya ruangan kelas saya itu hanya diputarinnya saja, padahal dia ke toilet baru baliknya. Nanti izin lagi balik lagi kelilingin kelas dan tidak ke toilet. Jadi intinya saya diagnostik awal dulu ya. Jadi anak-anak itu sudah saya anak ini ternyata gaya belajarnya visual. Pembagian gaya belajar ya. Sudah saya lakukan di awal Bu. Terus yang audio seperti ini. Nah, terus anak ini pas saya cross check memang gaya belajarnya kinestetik. Jadi kalau gambar-gambar yang menarik pun hanya beberapa menit saja anak ini fokus. Ya, tapi kalau sudah ice breaking, kita nyanyi bersama gitu Bu ya. Misalnya kayak kemarin mata pelajaran
anggota tubuh, kita nyanyi sama-sama dulu mata saya, segala anggota tubuh kita. Nah itu aktif dia Bu, betul-betul gerak ya, Bu, fokus. ya. Ya, nah dari situ saya buka lagi, oh iya benar, anak ini anak gaya belajar kinestetik Bu. Ternyata Pantas saja begitu ice breaking atau yang kita sama-sama belajar tapi sambil bermain tuh senang dia Bu. Dapat fokus ya. Tapi saat saya menjelaskan, mencatat, nah disitulah mulainya Bu permasalahan. Iya. Jadi ya begitu Bu. Terus selama ini Bu Indah bagaimana ketika di kelas meja? Maksudnya dari setelah Ibu Indah tahu tadi kan dari anak tersebut ternyata memiliki gaya belajar kinestetik. Ketika di kelas bagaimana pembelajaran yang didapatkan? Selama ini sih Bu, saya menggunakan proyektor pembelajaran dengan video-video menarik ya Bu ya, YouTube, terus dengan speaker juga dengan lagu-lagu, dan anak-anak kan biasa senang itu Bu. Nah, saya sih merasa memang terlupakan, agak kurang nih Bu untuk gaya belajar anak-anak yang kinestetik yang banyak bergerak nih Bu. Jadi dia mungkin audio mendengarkan tapi kurang sama yang video-video gambar memang dia itu mungkin di situ yang belum saya lakukan. Berarti kendalanya di situ Bu Iya, ya. benar. Kendalanya karena dari beda gaya belajar tadi dengan teman-temannya, akhirnya Ibu sedikit melupakan dia karena beda Ya, lagi ya. terfokuskan fokusnya pada dengan audio dan visual ini Bu. Terus menurut Ibu nih apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk anak ini? Karena kan beda dengan teman-temannya, di mana temannya banyak yang audio dan visual, sedangkan dia kinestetik dan hanya beberapa yang kinestetik. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan ketika bisa Ibu laksanakan di kelas untuk membuat dia fokus ketika di kelas, kira-kira apa? Nah ini Bu, saya menemukan beberapa solusi sih Bu. Misalnya saya harus menambah media pembelajaran yang membuat dia aktif, bukan cuma menulis, tapi misalnya saya bawa misalnya pelajaran matematika Ibu, saya suruh dia bawa anak-anak bawa sedotan untuk lereng itu menghitung dengan alat peraga yang mereka pegang, ya biar sentuhan yang nyata. Saya rasa dia pasti senang Bu. Karena biasanya anak-anak kecil ya Bu ya, dengan yang nyata, terus dia sambil bermain, ada yang dia lakukan, itu yang membuat dia lebih antusias itu Bu. Saya rasa seperti itu. Jadi saya akan menambah lagi biar dia lebih fokus dan materi mudah tersampaikan. Itu adalah langkah yang bisa Ibu laksanakan untuk jangka pendeknya Bu ya. Kira-kira untuk Bu Indah jangka panjangnya seperti apa Bu untuk menghadapi anak tersebut? Ya seiring dengan waktu saya akan mengakomodir semua gaya belajar anak. Mungkin setiap anak kan mempunyai gaya belajar yang berbeda, walaupun kesemuanya ada, hanya saja yang dominan. Nah ini aku harus mengakomodir semuanya. Jadi gaya belajar semua anak harus saya membuat sarananya ya. Nah, kan kita ingat lagi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita harus berpusat pada murid kan Ya. kita sebelum pembelajaran kita harus Ntar coaching nggak boleh memberi saran. kan belum itu kan intermezzo Oh, iya. kan mengingatkan kembali mana nanti dekat ya Tiga. mengingatkan kembali tentang prinsip Ki Hajar Dewantara yang kita berpihak pada murid kan berarti nanti Bu Indah kedepannya akan lebih seperti apa Bu untuk ke anak-anak. Oh iya, Bu. Benar sekali Bu. Jadi saya pembelajaran diferensiasi berpusat pada siswa. Jadi dia dari apa yang harusnya diinginkan siswa, apa yang harus dibutuhkan siswa, itu yang harus saya lakukan Bu. Dengan diagnostik awal itu. Jadi saya tahu apa yang mereka butuhkan dan itu yang harus saya capai dan saya lakukan. Nah, dari tadi sudah Ibu jelaskan beberapa aksi nyata yang Ibu akan melaksanakan ke depannya Bu ya. Kemudian sudah ada rencana lain juga bagaimana akan membuat pembelajaran yang menyenangkan tadi Bu ya. Kemudian Bu, dari pertemuan yang sudah kita laksanakan ini, saya tidak mau hanya sekedar pertemuan kemudian ngobrol seperti ini kan Bu. Saya maunya nanti ada
pertemuan selanjutnya di mana saya mengetahui Bu Indah ini sudah melaksanakan rencana tersebut atau belum, dan bagaimana kemudian anak tersebut sudah aktif atau belum ketika di kelas. Jadi saya nanti inginnya ada pertemuan selanjutnya di mana Bu Indah dapat mempertanggungjawabkan apa yang pertemuan kita laksanakan hari ini, untuk saya tahu bahwa apa yang sudah Ibu laksanakan, rencana Ibu berikan tadi sudah Ibu laksanakan. Benar sekali, Bu. Jadi kedepannya saya jangka pendek, saya sudah ada gambaran yang akan saya lakukan dan juga jangka panjangnya, Bu ya. Jadi saya akan konsisten hingga selesai permasalahan saya di kelas, Bu. Jadi akan continue terus sampai anak ini benar-benar terfokuskan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Alhamdulillah pertemuan kita sudah menemukan solusi Bu ya tadi Bu ya. Semoga kedepannya bisa direalisasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ika, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik ya. Kita bertemu hari ini untuk dalam rangka coaching ya, konsultasi. Baik Bu, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu ya. Saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita. Pada coaching kita kali ini saya akan amati dan nilai kesesuaian dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum, dan nanti itu akan melakukan dengan coaching ya. Jadi saya ingin pastikan nanti dalam proses coaching harus betul-betul sesuai dengan alur tintanya, supaya terstruktur. Kemudian yang kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan pancingan yang berbobot kepada coach, dan si coach merespon, menanggapi pertanyaan itu dengan baik. Ini akan tujuannya supaya tergali masalah yang sebetulnya. Jadi bagaimana nanti ibu membangun kemitraan antara coach sama coach akan mencari sebuah kemitraan, sehingga dia betul-betul akan mengungkapkan persoalannya gunanya untuk memperoleh solusi dari coaching. Kemudian jangan lupa Bu ya, prinsip-prinsip coaching, di antaranya tadi juga kemitraan, kemudian proses kreatif atau ibu kreatif dalam melakukan penggalian masalah. Dan nanti keluasan coaching menjawab nanti tergantung bagaimana keluasan pertanyaan itu sebagai coachnya. Jadi siapa betul, kemudian memaksimalkan potensi, ibu bisa membaca potensi atau menggali potensi apa yang sudah ada di coaching ini. Itulah sebagai dasar nanti untuk mengambil tindakan supaya ada keberhasilan di dalam si coach ibu ini melakukan solusinya. Jadi menemukan solusi yang tepat. Siap. Baik, pertanyaan yang akan saya tanyakan tentu adalah menanyakan kompetensi coaching, apa yang dikembangkan. Ya, baik. Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu present Pak. Saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot kepada coach saya, di mana pertanyaan tersebut yang akan menggali potensi dari dalam dirinya agar bisa mencari solusi yang dia laksanakan untuk permasalahannya dan cepat selesai. Jadi lebih pada bagaimana bisa menggali ya. Menggali kompetensi. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi dari coaching ini? Saya akan kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan yaitu saya akan mendengarkan aktif coach saya ketika menyampaikan permasalahannya, juga
mencari ide-ide yang bisa dia terapkan dalam mencari solusi dari permasalahannya, serta memberikan pertanyaan yang berbobot agar dia bisa menggali potensi dari dirinya sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi penggalian ya. Iya. Fokusnya kepada penggalian. Potensi diri. Kemudian yang terakhir Bu, kira-kira indikator yang mana yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan, yang lebih spesifik, lebih fokus. Baik, untuk yang lebih fokusnya saya ingin coach saya tentu saja dia harus menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Itu tujuan utama dari coaching saya nanti. Kemudian Menemukan solusi dari permasalahan sendiri. intinya proses coaching itu harus betul-betul sampai kepada tujuan ya. Iya. Jangan sampai hanya sebatas diskusi aja, tapi tidak sampai kepada solusi. Intinya solutif ya. Iya. Baik Bu, dari ini sudah saya simpulkan, nanti kami sebagai gambaran untuk melakukan coaching dengan coaching Ibu, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur tadi cerita dan bisa sampai kepada menemukan solusi. Siap. Terima kasih. Demikian Bu yang bisa saya aturkan di pra observasi ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Ingat apa yang tadi kita jelaskan, kita sampaikan terkait alur dan kompetensinya itu harus dimaksimalkan. Siap. Terima kasih, sukses.